Selamat siang, Mira. Apa kabar? Baik, Pak. Iya. Boleh perkenalkan diri? Oh iya. Nama saya Mira Luksitasari. Saya bekerja di Indosuara International Company. Jadi media kita ini adalah media berbahasa Indonesia yang ada di Taiwan dan juga media kita ini juga melayani pelayanan dengan Indonesian Economic and Trade Indonesia di sini, di Kantor Dagang Ekonomi Indonesia di sini. Oke. Bagaimana keadaan di Taiwan sekarang? Keadaan di Taiwan saat ini aman terkendali ya dari virus corona saat ini karena pemerintah Taiwan sendiri proaktif, sangat proaktif sekali untuk mengadakan prevention ya, pencegahan-pencegahan dari awal bahkan dari sebelum virus ini mewabah di seluruh dunia. Jadi sekitar bulan Januari sebelum Chinese New Year di sini ya, sebelum outbreak, itu pemerintah Taiwan sudah mulai memberlakukan informasi ya, tindakan pencegahan ya. Jadi di Taiwan sendiri itu saat ini sedang banyak negara ya yang melihat ya bahwa Taiwan ini sangat bagus sekali untuk dijadikan contoh pencegahan karena di Taiwan ini saat ini aman terkendali semuanya. Oke. Terus bagaimana dengan masyarakat Indonesia yang tinggal di Taiwan sekarang? Masyarakat Indonesia yang tinggal di Taiwan saat ini juga aman terkendali ya karena di Taiwan ini sangat-sangat safe. Tapi sebelumnya awal-awalnya sempat ada yang masyarakat Indonesia yang terinfeksi ya. Jadi awal-awalnya sekitar bulan Februari, pada saat itu pertengahan Februari setelah Chinese New Year, ada salah satu yang menghebohkan karena salah satu warga negara Indonesia yaitu TKI kita yang terkena virus corona ini, yang terinfeksi, dan dia ini adalah overstay. Nah, dia tertular virus corona ini dikarenakan mendapat penularan dari pasiennya, menjaga orang tua ya di rumah sakit. Nah, WNI kita ini sempat heboh karena bagi orang Taiwan, bagi kami semua, kalau terisolasi atau misalkan terkena virus atau karantina, home quarantine, kita tidak diperbolehkan untuk membuka identitas diri kita. Tetapi karena mungkin teman-teman kita yang TKI ini mungkin kurang pengetahuannya. Jadi dia sempat melakukan live streaming di Facebook dan juga terlihat ya di situ ada rumah sakitnya di mana, menunjukkan obat-obatnya juga, dari tahu semuanya orang-orang, dan itu live streaming. Dan itu sempat ditegur oleh pemerintah Taiwan sehingga mereka mengambil tindakan untuk mengisolasi, jadi tidak boleh ada internet sama sekali dan lain sebagainya. Jadi sempat menghebohkan, dan itu di media Taiwan sangat heboh, di televisi, media sosial, dan media massa. Nah, sementara ini ada 3 yang dilaporkan dari WNI sendiri yang terinfeksi. Yang pertama WNI overstayer itu, yang TKI itu. Yang kedua adalah TKI yang baru datang dari Indonesia. Ini terjadi mungkin 2 minggu lalu ya, 1 bulan atau 2 minggu lalu. TKI ini baru datang di Taiwan dari Indonesia, baru pulang cuti. Jadi dia tertular di Indonesia. Tetapi dari Bandara Taoyuan sendiri, Bandara Internasional Taiwan, Taoyuan, itu sudah terdeteksi karena TKI ini mendapat fever ya. Jadi dia diisolasi, terus langsung dites, dan dia ketahuan terkena corona dan tidak diperbolehkan pulang, diisolasi di rumah sakit selama 2 minggu. Dan ada lagi yang ketiga, yaitu WNI ya. WNI ini adalah istri dari warga negara Taiwan yang baru mengunjungi Indonesia juga, mengunjungi keluarga di Indonesia. Waktu masuk ke Taiwan juga terdeteksi hal yang sama, terkena coronavirus. Nah, saat ini sedang dilakukan home isolation. Yang Seperti itu. terkena COVID-19 berapa banyak di Taiwan? Oh, iya, di Taiwan sendiri COVID-19 itu 395 yang terkena, tapi yang 340 itu pasien import ya, import dari luar negeri ya, terutama dari Cina, dari Amerika, dari Eropa. Jadi semua Taiwan memberlakukan silahkan untuk datang, untuk seluruh warga negara Taiwan yang ada di luar negeri, kalau mau pulang diperbolehkan pulang, seperti itu ya. Tetapi Taiwan sendiri menutup untuk warga asing untuk datang ke sini, kecuali warga asing
yang mempunyai ARC. Jadi pada pertengahan Maret lalu, jadi pemerintah Taiwan membuka nih besar-besaran untuk warganya yang ada di luar negeri untuk datang untuk kembali ke Taiwan untuk mencari pengobatan atau kembali ke Taiwan karena mereka merasa lebih aman. Jadi jumlahnya 395 orang yang terkena virus corona itu 340-nya itu import dari luar karena yaitu warga negara yang Taiwan yang baru dari luar negeri datang terinfeksi, tapi tidak sampai menularkan di komunitas Taiwan. Yang menular di komunitas Taiwan itu hanya 55 saja. Jadi sejauh ini 395 orang saja yang tertular. Dan angka kematiannya hanya 6. 6 orang itu pun karena mereka punya komplikasi ya, penyakit komplikasi dan sudah tua, itu aja. Dan selama ini tidak ada lockdown di Taiwan, bukan? Tidak. Taiwan tidak memberlakukan lockdown. Kita masih bekerja, masih beraktivitas, hanya membatasi, tidak boleh melakukan kegiatan yang di atas 100 orang. Jadi pemerintah Taiwan membatasi 100 orang ke bawah. Kalau itu tetapi harus ada misalkan kalau kelas atau seminar begitu ya, harus 100 orang ke bawah dan harus memakai masker. Nah ini kebetulan saya bawa. Dan ini di Taiwan ada tiga hal yang harus dilakukan di Taiwan. Jadi ini saya coba beri Bapak ya, jadi mungkin biar ada gambaran. Nah, ada beberapa 3 hal ini kalau melakukan aktivitas sosial di luar sana, di Taiwan ya, jadi jumlahnya harus di bawah 100 orangnya dan harus ada ketiga hal ini. Yang pertama harus memakai masker, itu penting. Ini maskernya surgical masker ya, di dalam sini ada surgical masker. Yang kedua, harus dilakukan pengecekan suhu temperatur. Jadi yang boleh masuk adalah yang normal. Jika itu 37,5 ke atas tidak diperbolehkan masuk. Ketiga, harus disediakan yang namanya alkohol dimanapun. Nah, jadi seperti ini. Itu adalah tindakan pencegahan yang dilakukan oleh Taiwan saat ini. Dimanapun. Jadi di supermarket, maupun di pasar tradisional pun juga diperlakukan seperti itu. Night market juga, dan juga di rumah sakit terutama ya, dan di MRT, dan juga di bis, juga dimanapun, itu diperlakukan ketiga hal ini. Jadi tidak ada lockdown di sini. Jadi sampai sekarang seandainya mau makan di rumah di restoran, it's okay. Itu pasar malam masih ada. Bisa. Pasar malam masih ada. Pasar malam tetapi pasar malam sendiri saat ini sudah mulai awal April, mulai 1 April ini diharuskan untuk memakai masker. Jadi di pasar malam dan juga masuk di restoran itu juga harus pakai alkohol dan harus menggunakan alkohol sterilisasi dan juga harus menggunakan masker dan kalau bisa social distancing ya. Jadi misalkan ini satu bangku, terus bangku satu lagi kosong, satunya lagi baru boleh diisi orang yang makan gitu. Jadi ada jarak. Jadi saya dengar yang Taiwan sebenarnya dari mula sudah mencegah ini ya. Jadi sebenarnya waktu mereka udah umumkan gitu. Coba betul. Betul, sebenarnya ini sudah heboh ya di media Taiwan itu sudah memberikan peringatan bahaya COVID ini pada akhir berlalu. Nah, sempat juga Taiwan memberikan surat peringatan kepada WHO ya sebelum Chinese New Year mengenai outbreak ini untuk kewaspadaan terhadap virus corona ini. Tetapi ya they don't care. Jadi WHO sempat bilang bahwa ya itu tidak apa-apa, bukan suatu hal yang mengkhawatirkan. Tetapi bagi Taiwan sendiri itu hal yang mengkhawatirkan karena Taiwan pernah menanggulangi mengenai SARS sebelumnya. Bahkan sebelum jauh-jauh outbreak ini ya, sebelum ada outbreak coronavirus ini, Taiwan sendiri itu sudah sangat bagus sekali dalam sistem keamanan dan kesehatannya waktu masuk ke bandara. Kalau Pak John tahu pernah ke Taiwan kan, jadi kalau masuk bandara itu ada temperatur cek yang langsung gitu ya untuk pengukuran suhu yang otomatis dengan menggunakan laser. Jadi itu sudah dipajang permanently di Taiwan itu sudah
berpuluh-puluh tahun yang lalu. Jadi kalau ada orang yang masuk ke bandara internasional Taoyuan, orang itu mempunyai fever atau headache atau gejala-gejala yang lain, itu pasti tertangani di Taiwan dan harus dilakukan isolasi 2 minggu. Jika itu penyakit-penyakit tertentu yang tidak bisa membahayakan atau menginfeksi publik. Jadi Taiwan sebenarnya sudah prepare akan hal ini. Jadi setelah tahu bahwa virus coronavirus ini sangat berbahaya infeksinya gitu. Jadi Taiwan memberi tahu kepada pihak WHO, tapi mereka tidak mau tahu ya. Jadi tetapi akhirnya Taiwan sendiri memberikan edukasi kepada warganya mengenai bahaya virus ini. Jadi sudah dari awal Januari kita sudah pada untuk memakai masker dan juga cuci tangan dan juga alkohol ya. Banyak yang sudah mulai mencari alkohol, hand sanitizer, dan lain sebagainya. Sampai akhirnya masker itu, karena banyak mencari masker, jadi awal Januari saya ingat sekali, itu masker itu sudah tidak ada di minimarket dan dimanapun, karena semua orang sudah memborong. Nah, pada saat itu baru pemerintah Taiwan mengumumkan, oke, untuk yang sehat tidak perlu pakai masker. Yang sakit saja boleh pakai masker karena sesuai dengan anjuran WHO juga. Tetapi pada saat itu pemerintah Taiwan tidak diam gitu aja. Jadi pemerintah Taiwan juga pada akhirnya memproduksi unit-unit produksi masker karena mereka memplanningkan ini wabah ini kalau besar, kalau outbreak-nya besar pasti butuh banyak masker. Akhirnya semua mereka dapat mengendalikan ya produksi masker sendiri. Jadi dibeli untuk pabrik-pabrik masker di Taiwan itu dihandle secara terpusat, sentralisasi oleh pemerintah. Dan saat ini masker sudah bisa didapatkan di Taiwan ya. Jadi ada penjatahan, sistem penjatahan tidak berebut. Kalau dulu awal-awalnya 1 minggu dijatah 2, sekarang ini sudah 1 minggu sudah 9 untuk setiap warga yang mempunyai National Health Insurance di sini. Itu COVID test bagaimana buat tesnya? Kalau untuk COVID test sendiri di sini sangat cepat ya. Dari awalnya itu bisa seperti 4 jam ya. Nah, untuk yang ini COVID test ini sangat akurat sekali kalau yang di Taiwan ini, karena kalau untuk orang yang terdeteksi sesuai dengan symptoms yang ada, kalau misalkan mereka fever atau mereka tenggorokan sakit atau seperti apa. Jadi sebenarnya gini, kebanyakan kan dari luar negeri nih. Dari luar negeri kalau terdeteksi di bandara dia fever atau apa, dia langsung akan dikarantina oleh pihak CDC ya. Jadi pihak dari Ministry of Health di Taiwan, jadi harus dikarantina, dirujuk di tempat karantina yang mereka adakan. Tetapi kalau mereka dari luar negeri dan mereka tidak ada tanda fever pada saat itu, mereka tetap harus isolasi saat ini ya. Isolasi baik home quarantine ataupun isolasi yang ditunjuk selama 14 hari. Pihak CDC akan terus menelpon mereka setiap 2 hari. Bahkan saat ini bagusnya di Taiwan, orang yang diisolasi itu diberi uang dari pemerintahnya sendiri, itu diberikan tunjangan uang 1.000 NT per hari, diberi snack, dan diberi makan sehari 3 kali. Nah, itu makanya sangat bagus sekali ya di sini home isolation-nya. Jadi nggak cuma hanya diberikan, oh kamu harus karantina sendiri. Enggak. Jadi mereka selain memberikan makan ya yang ditempatkan di bangsal pemerintah, isolasi khusus yang disediakan oleh pemerintah, mereka pasti akan diberi uang, diberi snack, diberi makan, dan ditelepon setiap 2 hari sekali, ditanyakan keadaan mereka. Nah, kalau ada di antara mereka yang sakit tenggorokan, nah atau fever tiba-tiba, nah pasti datang, ada yang menjemput datang dan akan dites, langsung dibawa ke rumah sakit dites. Tesnya itu selama 4 jam. Nah, saat ini dari Taiwan sendiri barusan saja memberitahukan nanti bulan Juli mereka ada tes kit yang hanya untuk coronavirus. Ya, itu tes kitnya itu nanti akan kecil seperti kaleng gitu ya, seperti kalengan gitu ukurannya, kalengan soda gitu, bisa dibawa kemana-mana, hanya bisa terdeteksi apakah ini kena corona atau enggak dalam waktu 1 jam saja. Nah, ini akan diproduksi massal ke depannya. Jadi, sejauh ini untuk tes lumayan sangat bagus dan akurat
di Taiwan ini. Dan tidak perlu bayar ya buat tes itu? Tidak perlu bayar. Kalau tes corona itu tidak perlu bayar, bahkan home quarantine itu dibayari oleh pemerintah 1 hari 1.000 untuk 1 orang yang punya National Health Insurance. Dan di sini gratis untuk hanya membayar mungkin untuk yang isolasi saja kalau mereka sakit. Nah, itu bayar kamarnya saja. Jadi bukan yang tesnya corona harus bayar, enggak. Sini gratis. Tantangan besar di Taiwan apa sekarang? Sekarang tantangan besarnya mungkin karena bisnis ya, banyak bisnis yang sudah kolaps, banyak PHK di mana-mana, terutama di bidang ekonomi ya, di bidang ekonomi seperti banyak events ditutup ya, event organizer, exhibition. Taiwan kan terkenal exhibition-nya ya. Jadi banyak yang tutup, tidak mengadakan itu. Terus pusat-pusat rekreasi juga sudah tutup, atau adapun yang buka mereka memberlakukan seperti social distancing, jadi tidak boleh lebih dari jumlah normal biasanya, jadi separuh dari sebelumnya. Jadi kan pendapatannya menurun ya untuk pihak rekreasi. Terus untuk ekonomi yang lain, untuk penerbangan juga, ekspor import, logistik, yang lain juga terkendala ya, mengalami kendala, bahkan diprediksikan dari media massa yang saya baca bahwa kemungkinan tahun depan kalau memang seperti ini, Taiwan akan mengalami penurunan 2% ya untuk ekonominya. Ya, itu mungkin ekonomi saja ya yang membuat kendala ya saat ini yang dihadapi oleh Taiwan. Baik. Pesan terakhir apa untuk pemirsa Kabari mengenai COVID-19? Untuk pesan-pesannya untuk teman-teman yang ada di Amerika, terutama teman-teman WNI semuanya, kalau untuk kesulitan masker, sebenarnya kita harus belajar dari Taiwan ya. Nah, kalau bisa keluar itu menggunakan masker. Jadi kalau bisa ya stay home ya. Kalau di Amerika kan stay home ya, tidak boleh keluar kemana-mana sama seperti di Indonesia. Tapi kalau di Taiwan kita boleh keluar kemana-mana asalkan kita ada masker. Nah, untuk teman-teman biar masker itu kan langka, surgical mask kan langka sekali ya. Jadi di Taiwan ada 2 cara nih. Cara yang pertama adalah kita menggunakan masker ini. Masker ini namanya sarung masker ya. Yang saya gunakan ini adalah sarung masker. Jadi sarung masker ini seperti ini, ada berlubang. Jadi ini bisa dijahit sendiri atau bisa beli ya di sini ya. Jadi nanti dimasukin surgical masker di sini. Surgical mask kita masukkan di sini. Nah, diberi sarung masker ini. Ini bisa digunakan selama 3 hari. Nah, itu bisa digunakan selama 3 hari. Jadi, kalau maskernya, sarung maskernya dicuci setiap hari diganti, tapi kalau surgical mask-nya itu bisa digunakan 3 hari. Dan cara yang kedua adalah mensterilisasi masker dengan menggunakan rice cooker. Saya sudah bagikan untuk videonya, mungkin nanti Pak John bisa share ke teman-teman Kabari semuanya yang ada di sana. Dan ini caranya tenang aja, don't worry. Ini sangat-sangat aman karena sudah teruji oleh Ministry of Health dan juga oleh CDC sendiri yang mengatakan itu boleh diberlakukan ya seperti itu. Jadi untuk mengirit, menghemat maskernya. Oke, baik. Terima kasih Mira untuk informasi semuanya, sangat bagus itu. Sampai kita berjumpa lagi. Terima kasih Pak John. If I cough or blow out, this lighter should not go out, right? How to sanitize or sterilize your masks for your foreign workers. So first of all, you need to make sure you have all 3 parts, okay, including your lid, and make sure that everything is completely dry,
Okay, we don't want any moisture. No water. No water. No water. Okay? This is first. Alright? This is second. Okay? So yes, it's going to stand tall. Then you put your mask in. Then you need to cover. No water. No water. Okay? And then you flip this down, and that should last for about 3 minutes. Once it pops up, don't open. Let it sit for 5 minutes. And then you can open.